petani menanam kentang, anak kecil bermain benang. Bulan Ramadan segera datang, kita sambut dengan hati yang senang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ayyadal mujahidina muhajirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mabasus rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana lil mu'minina rahima. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim wa nahnu 'ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa, sahabat dakwah di mana saja berada. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, kalian tidak sama dengan orang yang tidak beriman. Maka perbanyaklah mengingat kepadaku di waktu pagi dan petang. Kalimat ini sahabat dakwah yang dimuliakan Allah seakan-akan memberikan pesan kepada kita bahwa tidak ada ingatan yang paling baik kecuali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan orang-orang yang senang beristighfar kepada Allah, selalu menyebut-nyebut nama Allah, maka di dalam kesulitannya akan Allah berikan kemudahan. Tidak lain daripada itu sahabat dakwah yang dimuliakan Allah. Orang yang senang beristighfar, kata Nabi dan Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan jalan rizki yang tanpa disangka-sangka. Oleh karena itu sahabat dakwah yang dimuliakan Allah, salah satu amalan untuk orang yang beriman menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari, salah satunya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering menyebut nama Allah, karena insya Allah orang yang terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan mengingat kepadanya. Amalan kedua, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bagaimana ketika bulan Ramadan sampai kepadanya. Para sahabat dan Nabi Muhammad SAW sangat bergembira ketika bulan Ramadan sampai kepada mereka. Bahkan 6 bulan sebelum Ramadan, Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa balikna syahrul Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan dari langit dan bumi kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan ya Allah, ya Rabb, sampaikan kami semua di bulan suci syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Oleh karena itu, sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan kedua untuk menyambut bulan Ramadan adalah perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melukiskan di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 83, 84 dan 85. Di mana di dalam ayat itu ada kisah seorang Nabiullah, seorang manusia yang sangat dekat kepada Allah. Lantaran karena perkataannya, karena kekecewaannya kepada rakyatnya, kalimat demi kalimat tidak ada yang didengar oleh rakyatnya. Oleh karena itu Allah memberikan ujian kepadanya. Beliau adalah nabi yang pada saat itu menyampaikan dakwahnya di tengah-tengah rakyatnya. Namun ketika rakyatnya itu tidak mendengarkan apa yang dia sampaikan, dia merasa dendam, merasa marah. Akhirnya Allah berikan ujian kepada Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam surah Al-Anbiya 83 sampai 85 Allah lukiskan cerita kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Lantas apa yang terjadi sahabat dakwah yang dimuliakan Allah? Ketika Nabi Yunus marah dan kecewa
melihat rakyatnya tidak mendengarkan kalimat dan pesan yang disampaikannya. Allah Subhanahu wa taala menghukumnya atau memberikan ujian kepadanya masuk ke dalam satu ekor ikan yang cukup besar. Yang di mana di dalam Al-Quran dikatakan adalah ikan Zunnun namanya. Oleh karena itu sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus lantas tidak diam begitu saja ketika Allah berikan ujian. Dia mengakui kesalahan yang telah apa ia lakukan di depan rakyatnya. Seraya berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka kuntu inni minaz zalimin. Ya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya akulah termasuk dari orang-orang yang zalim. Oleh karena itu sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kedua adalah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi hari ini saudaraku kaum muslimin dan muslimat, di negeri kita Indonesia tercatat sudah adalah ranking pertama terbanyak terinfeksi corona se-Asia Tenggara. Sebenua Asia, negeri kita Indonesia tercinta ini paling banyak catatannya terkena COVID-19 atau corona. Oleh karena itu mari kita perbanyak bermohon kepada Allah seraya menintrospeksi diri, bermuhasabah diri. Mungkin karena dosa-dosa kita telah lalu, Allah berikan dan Allah timbulkan, Allah kirim COVID-19 ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dosa-dosa yang kita lakukan di dalam surah ke-42 Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum ya'fu an kasir." Bahwa orang-orang yang melakukan dosa itu tidaklah musibah itu kepada mereka datang dikarenakan oleh dosa-dosa mereka sendiri, dan Allah memaafkan kesalahan mereka yang banyak. Sahabat dakwah ini dimuliakan Allah, begitu banyak dosa yang kita lakukan, tapi ketika kita bertobat kepada Allah dan kita meminta doa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Sahabat dakwah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita teringat satu kisah ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan Jibril alaihissalam. Lantas Jibril memberikan pesan kepada Nabi, "Wahai Muhammad, siapapun di antara hambamu yang melakukan dosa sepanjang hidupnya selama seumur hidupnya, 1 bulan sebelum dia wafat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat kepada Allah, akan Allah ampuni dosanya." Kata Nabi Muhammad, sahabat dakwah ini dimuliakan Allah, "Jangan Jibril, hambaku banyak melakukan salah, hambaku banyak melakukan keliru, terlalu lama 1 bulan." Akhirnya Jibril alaihissalam naik lagi dan bertemu kepada Allah. Begitu sayangnya Nabi kepada kita. Lalu Jibril turun lagi, "Wahai Muhammad, engkau dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala." Apa salamnya wahai Jibril? "Siapapun di antara umatmu yang melakukan dosa sepanjang hidupnya, 1 minggu sebelum dia wafat, dia bermohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya." Begitu sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, sahabat dakwah yang dimuliakan Allah. Apa kata Nabi ketika Jibril menyampaikan pesan kepada Nabi? "Wahai Jibril, terlalu lama 1 minggu. Nabiku, umatku banyak melakukan kesalahan. Umatku khilaf." Akhirnya Jibril alaihissalam naik lagi ke atas bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Jibril bertanya lagi kepada Allah, "Ya Allah, Muhammad terlalu sayang kepada umatnya sehingga 1 minggu sebelum wafat pun terlalu lama dikatakannya." Akhirnya sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Jibril naik mengadu kepada Allah. Lalu turun lagi Jibril, "Wahai Muhammad, siapapun di antara umatmu yang melakukan dosa dan maksiat sepanjang hidupnya, maka 1 bulan, 1 minggu, bahkan 1 hari dia meminta ampun kepada Allah, maka semua dosa-dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala." Jibril naik lagi ke atas, sahabat dakwah yang dimuliakan Allah, dan mengadu kepada Allah, "Ya Allah, umat Muhammad terlalu dicintai Muhammad, sampai-sampai 1 hari sebelum wafat pun terlalu lama," kata Nabi Muhammad. Akhirnya saudaraku, Jibril naik lagi ke atas dan mengadu kepada Allah, "Ya Allah, Muhammad begitu amat sayang kepada umatnya, 1 hari pun sangat-sangat amat lama." Akhirnya Jibril turun lagi bertemu dengan Nabi Muhammad. "Wahai Muhammad, engkau dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala." Apa salamnya? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Siapapun di antara umatmu Muhammad yang melakukan dosa setinggi gunung, seluas bumi,
seluas samudra lautan, maka dia memohon ampun kepada Allah sampai di sakaratul maut, sampai nafas, sampai di gorong-gorok, maka dosanya pun akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Namun pertanyaannya, sudahkah kita mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad, merindukannya bersamanya di surga nanti? Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan mengampuni kita, tapi sayang 1000 sayang, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Semua nauzubillah. Mudah-mudahan dua amalan ini menjadi motivasi dan semangat kita untuk memasuki bulan Ramadan, kita isi dengan amalan-amalan soleh yang sunah-sunah, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi wajib, apalagi yang wajib, saudaraku dimuliakan Allah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang mulia, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata ya ayyuhallazina amanu di dalam kamus bahasa Arab ini merupakan kalimat jamak. Yang jauh pun dipanggil Allah ya ayyuhallazina amanu, yang dekat pun Allah panggil ya ayyuhallazina amanu, apalagi yang di pertengahan Allah juga panggil ya ayyuhallazina amanu. Artinya sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menyampaikan di dalam surah kedua Al-Baqarah 183 ini, Allah tidak memandang baik dia orang beriman atau muslim, baik dia jauh, dekat ataupun pertengahan. Allah panggil dengan seruan yang mulia dan yang agung. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, bulan Ramadan tinggal menghitung hari. Sama-sama kita persiapkan. Persiapan yang harus kita siapkan untuk menyambut Ramadan adalah kuatul iman. Kita kuatkan keimanan kita kepada Allah, sehingga datangnya pun corona ataupun tidak datang, kita tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa antasbunallahi wa ni'mal wakil. Nikman maulana wa nikman nasir. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung orang-orang yang beriman. Ketika seseorang meminta pencari perlindungan, mencari tempat bermohon selain Allah Subhanahu wa taala, maka telah rusak dan hilanglah keimanannya. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.